Konsep dan Ciklau kenapa jarang sekali atau hampir nggak pernah ngomongin tentang aset kripto? Di video ini kami akan ceritain alasannya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan menemukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa subscribe dan nyalain notification-nya ya. Seperti yang sudah sering kami share dengan teman-teman, portfolio investasi kami, sebenarnya kita sudah berusaha ya diversifikasi dan mencoba berbagai macam instrumen investasi. Tapi mungkin salah satu instrumen investasi yang ada ya, sampai sekarang kita masih ada, tapi benar-benar kita careful gitu ya untuk top up-nya itu adalah aset kripto. Di video kali ini kami mau bahas pandangan pribadi kami dan pengalaman kami dalam berinvestasi di aset kripto. Dan kenapa kalian harus berhati-hati dalam memilih investasi aset kripto. Yang pertama, aset kripto itu volatile banget. Volatile means ya harganya bisa naik turun, bahkan mungkin bukan dalam hitungan hari ya, mungkin dalam hitungan jam gitu. Sedangkan profil resiko kami berdua, mungkin teman-teman juga udah kenal, kami cenderung moderate to low risk gitu. Maunya ya udah nggak apa-apa, return nggak usah tinggi, pelan-pelan aja. Ya udah yang penting bisa mengalahkan tingkat inflasi. Nah buat kami udah good enough gitu. Kami bukan tipe yang mencari profit dari investasi, apalagi trading. Trading kayaknya sesuatu yang kami tidak lakukan ya. Mungkin saya pernah coba dan kayak pernah rugi juga ya, tapi itu sudah pernah dibahas di video lain. Jangan dibahas lagi. Sakit. Tapi yang pasti sekarang kami sudah tidak melakukan trading dalam bentuk apapun, untuk instrumen apapun ya. Jadi memang pure hanya investasi, dan investasi itu juga jangka panjang dan yang memang moderate to low risk gitu. Tapi again kan tiap orang profil resikonya beda-beda nih. Karena kami juga kenal teman-teman kami, teman-teman dekat kami bahkan yang memang berani ambil resiko gitu, dan memang benar mereka juga returnnya tinggi gitu ya. Jadi ya prinsip low risk low return itu yang memang benar adanya gitu ya. Kembali lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini semua kembali ke tipe resiko masing-masing, seberapa berani sih kalian mengambil resiko gitu. Jadi setiap orang punya preferensi masing-masing. Kalau memang kalian tipe yang high risk high return, mungkin aset kripto ini adalah salah satu yang bisa kalian perhitungkan ya, lagi-lagi karena potensi returnnya tinggi banget gitu. Tapi jangan lupa ada resiko yang tinggi juga gitu. Jadi benar-benar harus paham, harus kuat mental, kuat jantung gitu ya, kalau memang memilih instrumen investasi yang high risk high return seperti salah satunya aset kripto ini. Poin yang kedua adalah aset kripto itu nggak ada regulatornya. Nah, regulatornya ini berbeda teman-teman dengan kalau misalkan kalian berinvestasi di saham atau di deposito gitu ya, ada OJK, ada Bank Indonesia. Nah, untuk aset kripto sendiri, pengawas perdagangannya saat ini ada namanya BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, panjang ya singkatannya. Jadi BAPEPTI inilah yang mengawasi transaksi yang terjadi di pasar. Jadi sebenarnya meskipun berbeda, ada badan pengawasnya gitu, bisa dibilang aman lah gitu. Dan juga ada namanya CoinCover dan Fireblocks, ini platform perlindungan aset kripto dengan proteksi dan keamanan tingkat dunia. Nah, tadi kan kami bilang agak worry gitu karena nggak ada regulator, tapi sebenarnya di sisi lain karena aset kripto ini tidak diregulasi langsung oleh government gitu ya, jadi aset kripto ini sebenarnya independen. Aset kripto yang independen, nggak terpengaruh sama kebijakan keuangan atau keadaan politik satu negara tertentu. Kalian pasti yang lama main di saham pasti paham gitu ya, mendekati pemilu harga-harga saham tertentu gitu ya pasti drop gitu. Nanti setelah selesai pemilu naik gitu. Kemarin ada misalkan pasangan calon presiden yang dekat dengan pemerintah Amerika, misalkan tiba-tiba saham-saham perusahaan Amerika naik gitu karena diasumsikan bakal mungkin hubungan dagang antara Amerika dengan Indonesia jadi bagus nih kalau presidennya dia gitu. Nah, jadi banyak spekulasi seperti itu yang dihubung-hubungkan dengan kondisi negara. Nah, sebenarnya kalau aset kripto nih nggak ada gitu ya, karena nilainya sendiri dia sendiri tidak di-issue oleh negara tertentu, jadi dia nggak bisa dikendalikan juga sama pemerintah atau negara manapun. Sebenarnya ada juga potensi growth-nya di jangka panjang. Tapi ya balik lagi kembali ke masing-masing selera kalian. Yang tadi kalau udah bilang soal risiko, aku udah share nih soal regulasi, soal regulator. Ini bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang mau masuk ke aset kripto. Yang ketiga, aset kripto itu fundamentalnya masih variatif banget.
Jadi gini, buat ibu-ibu terutama yang gaptek seperti saya gitu ya, yang tiap kali modem mati aja di rumah agak bingung gitu ya gimana cara nyalainnya gitu kan. Jadi kan kalau kita biasanya investasi di emas gitu ya. Kalau emas kan kita emas ada batangnya gitu ya, jelas gitu kan, bisa dilihat ke tingkat kemurniannya berapa persen, terus juga kita bisa timbang berapa beratnya gitu. Ada harganya jelas, lihat di internet emas harganya hari ini berapa gram sih, jelas gitu ya. Biasanya kan ya kita tahu emas naik kalau misalkan dolar turun dan sebaliknya gitu ya. Bisa masuk dalam logika gitu ya, mungkin ya buat saya gitu ya, buat emak-emak gaptek nih. Tapi yang kedua, terus juga misalkan kita ngomongin beli saham itu kan juga jelas gitu ya, maksudnya saham PTA itu jelas, gedungnya di sini nih, ada cabang-cabangnya di sini, saya sering lewatin kalau ngantar anak sekolah gitu ya. Perusahaannya apa? Teman saya ada yang kerja di situ. Terus mungkin kalau produknya ya FMCG apalagi ya, kita bisa lihat setiap hari pas ke belanja bulanan atau belanja mingguan, jadi kebayang gitu jelas seperti apa badan usahanya, terus gimana sih mereka bisa untung gitu kan. Kita bisa lihat, ini barang yang dijual laku banget nih gitu kan. Misalkan kecap gitu, ini kecap iklan terus laku banget gitu kan. Kita ini kita beli saham di perusahaan kecap ini, sepertinya potensi untungnya besar gitu. Makanya kita bisa ngebayangin gitu kan, sesuatu yang konkret gitu ya. Nah tapi kalau misalkan aset kripto itu kan variatif banget, dan sesuatu teknologi baru gitu. Ini teknologi baru. Ya kalau saya jelasin ke saya sih berkali-kali gitu. Bilang ini kayak internet zaman 90-an, kayak internet zaman 90-an juga saya nggak pernah, ya taunya cuma connect doang gitu kan ya, connect modem yang tutut gitu ya udah gitu, nggak ngerti cara kerjanya gimana. Nah, tapi mungkin saya bisa menjelaskan lagi ke ibu-ibu di sini secara singkat. Ibu-ibu, saya jelaskan dengan gampang ya, Bu. Jadi aset kripto itu memang betul fundamentalnya itu variatif, karena setiap orang bisa saja membuat aset kriptonya sendiri gitu ya, kalau berhasil mengumpulkan investor, berhasil membuat satu ekosistem di mana orang-orang percaya, kita sebut saja Ethereum atau Bitcoin ini ada value-nya gitu. Nah saat ini memang ada project-project yang sudah besar, kayak ya si Ethereum ini salah satunya, Bitcoin juga gitu. Doge itu lebih ke meme sih, karena gara-gara Elon Musk kan, Elon Musk suka spekulasi gitu. Jadi karena Elon Musk tuh selebriti, jadi orang-orang tuh percaya kalau selebriti dan pengusaha dia kan. Jadi orang-orang percaya kalau Elon Musk sebut, jangan-jangan Doge mau dipakai nih buat nanti bisa jadi official currency-nya buat jual beli Tesla gitu. Jadi kayak benar-benar itu spekulasi. Nah balik lagi variatif gitu, fundamentalnya hampir kita nggak tahu gitu, si Dogecoin ini bisa naik bisa turun, kadang-kadang simply karena Elon Musk nge-tweet gitu. Nah tapi ada misalkan kayak kita lihat Bitcoin ya. Nah jadi Bitcoin ini didesain oleh softwarenya itu, dia hanya akan muncul sampai maksimum 21 juta koin. Kalau sudah 21 juta koin, apa yang terjadi ya tidak akan keluar lagi gitu, tidak akan bisa didapatkan lagi Bitcoin. Kamu cuma bisa beli Bitcoin dari orang lain. Makanya ada istilah Bitcoin mining, orang ya itu lebih teknis lah, tapi menggali Bitcoin supaya dia bisa dapatkan Bitcoinnya gitu. Nah karena kelangka, jadi si Bitcoin ini dianggap sebagai semacam emas digital gitu. Nah ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Iya sih memang variatif fundamentalnya gitu, tapi teman-teman sebenarnya kalau mau masuk ke dalam aset kripto, teman-teman bisa cari yang projectnya jelas nih, yang white papernya kelihatannya bonafit nih gitu. Bisa pilih lah, atau udah lebih kedengeran gitu ya, udah lebih jelas. Pilih yang namanya udah lebih jelas kayak Bitcoin atau Ethereum gitu. Jadi kayak si Bitcoin ini maksudnya sebenarnya bukannya langka ya, tapi maksudnya karena jumlahnya terbatas. Terus kan ya hukum ekonomi kan supply demand gitu. Jadi makin banyak orang mau demandnya makin tinggi gitu kan, ya harganya makin naik karena ya tadi supply-nya itu terbatas. Betul. Gitu. Nah, lucunya si Bitcoin ini di tahun 2023 kuartal 1, jadi kuartal 1 antara bulan Januari sampai Maret, dia jadi aset investasi yang performanya paling tinggi. Jadi dia ngalahin S&P 500, ngalahin emas, semuanya kalah sama Bitcoin, pertumbuhannya paling tinggi di Q1 gitu. Jadi sebenarnya tetap ada potensi growth, tetap ada potensi pertumbuhan. Yang penting kalian tetap hati-hati, berinvestasi, bijak, dan jangan lupa do your own research sebelum kalian mengambil keputusan. Mungkin tambahin sedikit ya, ini
lagi-lagi kalau yang kita ngomongin investasi itu kan udah sering kami share juga gitu ya. Jadi kan itu ada step by step gitu ya. Kita nggak bisa langsung ngomongin investasi nih, tapi fundamentalnya dulu paling basic apa gitu ya. Jangan lupa yang paling dasar kan ya kebutuhan sandang makan papan gitu. Itu harus terpenuhi dulu, jangan sampai nggak makan gitu ya demi bisa beli atau investasi itu juga jangan gitu ya. Terus habis itu setelah itu kan baru kita ngomongin manajemen utang ya. Jangan lupa nih kalau punya utang-utang apalagi utang konsumtif itu harus diberesin dulu ya karena bunganya itu ngeri banget lah. Ya setelah itu kita baru ngomongin proteksi ya, seperti asuransi atau BPJS gitu. Baru di atas itu kita ngomongin investasi. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu, jangan sampai proteksinya buat hidup hari-harinya itu belum ada ke cover gitu ya. Tapi kita ngomongin udah investasi. Atau sandang papannya belum ada gitu ya. Kondisi rumahnya masih minim, belum layak gitu ya. Ya, dan mungkin satu hal lagi yang bisa teman-teman pertimbangkan long term atau short term itu juga kali ya gitu, karena kan investasi kebutuhan dipakainya juga beda-beda nih. Misalkan kalau buat short term, misalkan buat anak tahun depan mau masuk sekolah gitu ya, masuk SMA, ya mungkin pilihlah instrumen-instrumen yang lebih yang memang sesuai untuk short term dan ya returnnya mungkin yang lebih low risk gitu kali ya. Tapi kalau kita ngomongin misalkan buat anaknya masih umur 1, saya mau buat biaya pernikahan anak saya gitu kan, atau mau biaya kuliah kan itu masih panjang gitu ya, mungkin boleh kita explore opsi-opsi yang lebih high risk high return seperti contohnya salah satunya aset kripto ini. Dan juga pertimbangan porsinya gitu ya, dari keseluruhan uang yang kalian miliki gitu kan. Instrumen investasi macam-macam, ada ke aset kripto, ada saham, ada deposito gitu. Pastinya kalian harus punya wawasan juga untuk mengelola ini 100% apakah bijak nih kalau dimasukin ke satu instrumen investasi saja. Mempertimbangkan saya sebenarnya kan kebutuhannya nggak cuma untuk jangka panjang, tapi jangka pendek, jangka menengah juga ada gitu. Jadi kalian atur-atur sendiri, pilih-pilih. Banyak sebenarnya instrumen investasi yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan investasi kalian. Ya, sebenarnya ini juga salah satu prinsip dasar investasi ya, never put all your eggs in the same basket gitu. Jadi ya diversifikasi itu penting gitu, karena ya kita nggak pernah tahu gitu. Walaupun mungkin bagi kami ini udah paling low risk, tapi ya tetap aja low risk doesn't mean zero risk gitu ya, karena di dunia ini ya, kesempurnaan hanyalah milik yang di atas gitu ya, maksudnya yang namanya nggak ada resiko sama sekali itu nggak ada gitu ya. Apalagi yang high risk ya. Apalagi yang high risk, jadi harus diversifikasi. Nah, untuk kalian para pemberani yang pengen coba investasi di aset kripto, kami mau kenalin platform yang namanya Ajaib Kripto. Jadi Ajaib Kripto ini beda nih sama Ajaib yang satu lagi ya. Di sini aplikasinya berbeda, ikonnya warna ungu. Ajaib Kripto ini apa? Ajaib Kripto adalah platform aplikasi investasi aset kripto yang built for crypto traders. Artinya misi utama dari Ajaib Kripto adalah menghadirkan aplikasi yang cocok untuk trader kripto. Ajaib Kripto memiliki tampilan aplikasi yang lebih baik dan berbagai fitur seperti advanced charting, stop loss take profit, coin screener, market highlights, send and receive, dan masih banyak lagi yang dapat mempermudah para trader dalam melakukan trading atau jual beli aset kripto. Nah, untuk kalian yang udah punya aplikasi Ajaib, pendaftarannya makin gampang. Jadi kalian nggak perlu KYC lagi, nggak perlu ulang lagi dari awal, kalian cukup tinggal aktifin akun kalian aja. Dan kalau kalian nggak pakai Ajaib Kripto, kalian bisa langsung top up dengan rupiah. Jadi nggak perlu lagi repot untuk konversi ke USD atau koin-koin lainnya. Saat ini Ajaib Kripto lagi ada campaign gratis trading Bitcoin, di mana setiap transaksi jual beli aset kripto Bitcoin ya, saat ini biaya transaksinya gratis. Tadi yang aku sebut tuh, yang performance-nya paling tinggi dibandingkan instrumen investasi lain di kuartal 1. Nah ini fee tradingnya digratisin sama Ajaib Kripto. Mantap ya. Campaign ini membuat Ajaib Kripto mencatat kenaikan transaksi Bitcoin mencapai 600%. Wow, tepuk tangan buat Ajaib Kripto. Sepanjang akhir pekan pada tanggal 17 sampai 19 Maret 2023 yang lalu, dan juga ini disebabkan oleh harga Bitcoin yang menembus level tertinggi. Jadi harga Bitcoin kemarin sempat di 27.000 US dollar pada hari Jumat tanggal 17 Maret. Buat kalian yang pengen cobain Ajaib Kripto, saat ini kalian bisa mulai trading aset kripto di Ajaib Kripto pakai kode kami, akan kami tampilkan di layar, biar kalian bisa dapetin dana kripto senilai Rp15.000. Nah, buat kalian yang penasaran sama trading Bitcoin free transaction fee, ini TNC-nya juga kalian bisa baca-baca di description box di bawah. Pantengin juga terus sosial media Ajaib Investasi di TikTok, Instagram, dan Twitter, karena saat ini mereka lagi ada Ajaib Lucky Friday, di mana mereka bagi-bagi Bitcoin gratis. Cek dan follow Ajaib Investasi dan Ajaib Kripto buat detailnya dan juga informasi seputar dunia aset kripto. Jadi kira-kira kayak gitu kalau memang kalian pengen explore
instrumen aset kripto ini, there's no better platform untuk coba ini, karena Ajaib Kripto memang didesain untuk trader, didesain untuk kalian yang ingin mendalami aset kripto. Langsung jangan ragu-ragu download, apalagi buat yang udah punya akun Ajaib, tinggal aktifin aja ya, nggak perlu KYC ulang, kalian bisa langsung pakai akunnya. Ya, kalau ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman seputar trading di aset kripto, berinvestasi di aset kripto, silahkan share-share di komen box di bawah, boleh jadi diskusi, mana tahu bisa saling belajar dari satu sama lain. Sekian pandangan kami tentang investasi di aset kripto, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you so much for watching, take care and stay healthy, see you next week. Bye!